Perkembangan rekapitulasi penghitungan suara pemilu akan disampaikan Nadine Utomo langsung dari KPU dan juga bersama Dana Pangaribuan dari Medan, Sumatera Utara. Kami akan ke Nadine terlebih dahulu. Nadine, seperti apa hasil rekapitulasi hingga saat ini? Zakia, sudah ada masuk 36 PPLN yang sudah direkapitulasi oleh KPU RI, sementara 2 juga masih terus berjalan. Sementara untuk kondisi terkini di tempat saya berdiri ataupun di tenda halaman gedung KPU RI sedang berlangsung istirahat ataupun reses, kurang lebih 1 jam nanti akan dilanjutkan kembali rekapitulasi untuk pemilu di luar negeri. Sementara itu untuk 36 PPLN yang sudah direkapitulasi, pasangan calon nomor urut 01 unggul di 30 PPLN, kemudian pasangan calon nomor urut 02 unggul di 5 PPLN, sementara itu untuk 1 PPLN yaitu PPLN Tunisia untuk paslon 01 dan juga 02 ini memiliki suara yang seimbang, artinya suara yang didapatkan mereka di TPS tersebut sama dengan skor 6, dengan suara 66 suara. Kemudian KPU juga sudah melakukan rekapitulasi sejak hari Sabtu kemarin 4 Mei dan direncanakan untuk menyelesaikannya pada hari esok yaitu Rabu 8 Mei 2019. Zakia. Iya, Nadine, terkait dengan penghitungan di aplikasi Situng, ini sudah berapa persen progresnya dan juga bagaimana jika hasil di Situng ini berbeda dengan rekapitulasi? Ya, per pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat sudah masuk 69,50% di aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara ataupun Situng dari KPU. Dari 69% ini, paslon 01 yaitu Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan suara 56,32%, sementara untuk paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan suara 43,68%. Untuk kita lihat bahwa secara garis besar bahwa 69% ini dari total TPS ada 813.000 sekitar segitu, sudah masuk 565.000 TPS. Kemudian dari Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ini sudah menegaskan bahwa Situng bukanlah hasil resmi dari KPU. Jika Anda melihat kemudian di laman Situng ataupun pemilu2019.kpu.go.id, maka di situ ada tulisan disclaimer yang memuat sejumlah informasi. Salah satunya adalah Situng bukan merupakan hasil resmi KPU, dan kemudian yang kedua, jika ada kesalahan dalam entry data di C1 di Situng, maka kemudian KPU akan memperbaiki dalam rekapitulasi di tingkat yang selanjutnya, karena kita mengetahui bahwa Situng ini merupakan hasil scan atau pindaian C1 yang berada setelah dihitung di TPS akan di scan melalui KPU Kabupaten Kota. Misalnya nanti ada kesalahan entry data, kemudian KPU bisa memperbaiki, atau kemudian jika kesalahan ada di C1, maka kemudian akan diperbaiki lewat rekapitulasi di tingkat atas, yaitu dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga KPU RI. Sementara itu, KPU memiliki 35 hari untuk menetapkan hasil pemilu yang ditetapkan melalui rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dan manual. Zakia. Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas informasinya dan kita akan beralih ke Medan. Sudah ada Dana di sana. Dana, seperti apa informasi terkini mengenai proses rekapitulasi tingkat provinsi di Sumatera Utara? Jackie, ya, saat ini proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara masih berlangsung yang diselenggarakan di Hotel Jaya Marriott Kota Medan, di mana tadi proses rekapitulasi dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, yang dihadiri oleh Ketua Umum KPU Sumatera Utara Yul Hasni, seluruh petugas KPU Sumatera Utara, Bawaslu Sumatera Utara, saksi dari calon presiden dan wakil presiden, saksi dari partai politik, dan saksi dari calon anggota legislatif. Dan saat ini kita sedang mendengarkan atau menyaksikan proses laporan dari Kabupaten Labuhan Batu yang dipimpin oleh Mulia Banuria selaku Komisioner KPU Sumatera Utara.
berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Ketua KPU Sumatera Utara Yul Hasni, dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, sudah ada 30 kabupaten kota yang telah menyerahkan dan melaporkan hasil rekapitulasinya kepada KPU Sumatera Utara. Dan jadi tinggal 3 kabupaten kota lagi yang masih belum menyerahkan hasil rekapitulasinya, yakni Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Medan. Sejauh ini dari 30 kabupaten kota yang telah menyerahkan hasil rekapitulasinya, sudah ada 10 kabupaten kota yang telah selesai direkapitulasi di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan guna mempercepat proses rekapitulasi di tingkat provinsi ini, KPU Sumatera Utara membuka 2 panel yang berada di ruangan ini, yakni di lantai 2 dan di lantai 3 hotel. Dan terkait proses rekapitulasi di provinsi ini, Sumatera Utara khususnya, berikut kita simak pernyataan dari Ketua KPU Sumatera Utara Yul Hasni. Mudah-mudahan hari ini juga bisa kita selesaikan lebih dari 8, karena kemarin kita kan mulai pukul 11 masing-masing panel, jadi bisa selesai 8 kabupaten kota. Dan kemarin memang agak terlalu lama alot itu di kabupaten tebing tinggi, Kota Madia tebing tinggi, karena proses perbedaan antara pemilih yang dalam DPK, DPTB, dan DPT itu yang kemarin agak memakan waktu panjang sampai pukul 12 ya, terus kemudian dipending dan akan dilanjut pagi ini. Proses rekapitulasi ini rencananya akan diselenggarakan selama 4 hari, yakni yang dimulai sejak kemarin tanggal 6 Mei hingga tanggal 9 Mei mendatang. Dan untuk hari ini ditargetkan akan selesai sebanyak lebih dari 8 kabupaten kota. Demikian Cekia. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan atas informasinya, dan sebelumnya ada rekan Nadine Utomo. Terima kasih teman-teman.